yang bersangkutan apa ya tidak ada niatan untuk mengembangkan kompetensinya. Karena hampir rata-rata saya lihat di rapot mutu pendidikan madrasah itu lemah di kesusastraan. Nah, ini alhamdulillah ada narasumber yang mau memberikan ilmunya kok tidak ditangkap dengan baik. Karena itu sungguh sangat disayangkan. Monggo kalau misalnya dalam satu madrasah itu lebih dari satu orang, coba kalau bisa dihubungi silakan karena ini masih ada waktu. Tinggal buka HP di situ ada link, ikut insya Allah nanti kita dapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Itu saja himbauan dari saya. Semoga sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga pengurus MGMP Bahasa Indonesia. Selamat berwebinar Lia ya. Semoga nanti ilmu yang didapatkan bisa dimanfaatkan untuk diri kita sendiri maupun untuk anak-anak kita. Selamat mengikuti kegiatan dengan baik. Saya sampaikan, saya mengucapkan beribu-ribu maaf kalau ini nanti eh, insya Allah saya mengikuti sampai habis ya. Apa, Bu? Jangan lupa Pak Yoga, nanti dianu ya, di absennya, absennya Oke. dibuatkan absen online supaya nanti kita bisa melihat siapa yang bisa hadir, mana yang tidak bisa hadir. Itu Oke. saja dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Husnul Khotimah selaku Ketua Pokjawas Kementerian Agama Kota Malang. Baik, teman-teman semuanya, mari kita dengarkan bersama-sama paparan dari narasumber kita, Ibu Siwitri Purnani MPD dari Universitas Jember. Kepada beliau, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Yoga ya selaku Ketua MGMP Bangsa Indonesia tingkat MTS Kota Malang. Yang terhormat Ibu Pengawas, Ibu Kusnul, serta Bapak Ibu Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Salam kenal dari saya. Saya sangat senang sekali hari ini bisa hadir dalam forum daring yang diselenggarakan oleh MGMP Bahasa Indonesia MTS Kota Malang. Baik, izinkan saya hari ini untuk memaparkan beberapa materi, begitu ya. Tapi mohon maaf sebelumnya, mohon izin tidak bermaksud untuk menggurui karena saya tahu Bapak Ibu guru di sini mungkin mengajarnya sudah jauh lebih lama daripada saya gitu ya, bergelut di bidang pendidikan mungkin jauh lebih lama daripada saya. Mohon maaf tidak bermaksud untuk menggurui, hanya ingin berbagi ilmu dan pengetahuan seperti pernyataan dari Bu Husnul gitu ya. Saya juga mungkin tidak akan terlalu banyak memaparkan materi. Nanti saya inginnya lebih banyak pada sesi diskusi gitu ya. Karena di judulnya juga forum, forum sastra daring. Forum itu kan berarti kita berdiskusi lebih banyak. Jadi nanti monggo kita lebih lama intensitasnya pada sesi diskusi. Oke, jadi saya memaparkan materi mungkin hanya sedikit saja, hanya untuk memberikan beberapa pengetahuan pada Bapak Ibu. Baik, mohon izin untuk menampilkan salin dia. Sudah muncul ya Bapak Ibu? Sudah, Baik. Tema yang diangkat dari forum hari ini adalah merajut Nusantara melalui sajak. Sebenarnya ini sangat teoritis sekali, tidak perlu saya sampaikan. Tetapi mungkin secara etisnya begitu ya. Saya harus membuka dengan terminologi terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih dalam pada
bagaimana saja atau puisi itu dikaitkan dengan Nusantara, seperti apa? Kalau saya mendefinisikan sebuah puisi itu adalah salah satu bentuk seni. Mengapa di dalam Salindia ini saya menuliskannya sebagai sebuah bentuk seni, seni sastra. Jadi tidak hanya sastra saja. Karena dalam sebuah puisi itu ada estetika yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau saya mendefinisikan sebuah puisi itu adalah salah satu bentuk seni sastra yang berisi tentang ungkapan. Ungkapan apa saja bisa dari ungkapan hati ataupun dari perasaan ataupun juga dari pikiran, pikiran dari penulis. Jadi itu kalau saya mendefinisikan sebuah puisi itu demikian. Nah, tentu saja puisi itu punya karakter ya Bapak Ibu. Ada beberapa karakter dari puisi yang membedakan puisi ini dari bentuk prosa yang lain atau bentuk sastra yang lain. Yang pertama adalah puisi itu biasanya bahasanya kuat dan bermakna. Maksud dari kuat ini adalah bahasa yang digunakan dalam puisi ini biasanya padat dan penuh dengan makna. Ada gaya-gaya bahasa biasanya karena yang digunakan biasanya menggunakan metafora atau personifikasi atau mungkin juga ada hiperbola yang digunakan dalam puisi. Jadi karakter puisi yang pertama biasanya demikian, bahasanya kuat dan bermakna. Yang kedua punya rima dan irama. Ini pasti Bapak Ibu sudah sangat paham tentang ini. Rima dan irama. Ya, jadi ada pola bunyi, lalu ada panjang pendek kata, juga ada pengulangan bunyi biasanya dalam sebuah puisi. Yang ketiga strukturnya khas. Ini sudah sangat pasti, sudah sangat jelas. Puisi itu punya struktur tersendiri, ya strukturnya khas dibanding dengan prosa yang karakter yang keempat biasanya mengandung emosi dan imajinasi. Saya bisa mengatakan bahwa puisi ini adalah salah satu bentuk karya sastra yang paling mudah eh, paling mudah dibuat oleh siswa untuk mengungkapkan emosinya daripada bentuk sastra yang lain. Ketika seorang siswa mungkin ingin mengungkapkan kekagumannya pada bapak ibu guru, kan lebih susah membuat cerpen untuk mengungkapkan emosi. Nah, ini puisi adalah salah satu bentuk sastra yang paling mudah untuk dibuat ketika seseorang ingin mengungkapkan emosi atau imajinasi. Sehingga di dalam puisi itu biasanya mengandung makna-makna yang mendalam. Kan tidak mungkin siswa mau mengungkapkan kekaguman pada guru tetapi menulis pentigraf gitu misalnya ya bisa, tapi akan lebih sulit. Jadi puisi itu biasanya adalah salah satu wadah atau sarana yang paling mudah untuk mengungkapkan sesuatu. Nah, karakter yang terakhir adalah biasanya ada penggunaan diksi-diksi yang indah di dalam. Tujuannya adalah untuk menguatkan makna. Itu adalah karakter dari puisi. Nah, sesuai dengan tema hari ini, bagaimana ketika puisi itu dijadikan sebuah media atau dijadikan sebagai sebuah sarana untuk mencerminkan kekayaan budaya dan keberagaman negara kita. Puisi itu juga mampu untuk menggambarkan, Bapak Ibu. Menggambarkan, merepresentasikan bagaimana nilai-nilai yang ada di Indonesia, bagaimana adat istiadat serta keanekaragaman suku yang ada di Indonesia. Ini yang terkadang lupa untuk ditekankan saat pembelajaran. Jadi terkadang siswa hanya diminta untuk membuat puisi yang terlalu umum, tapi tanpa merepresentasikan ini semua. Ini menurut saya cukup bagus ketika FGMP membuat sebuah tema dan mengangkat Nusantara pada saja. Karena kalau saya melihat dalam lapangan atau dalam fakta sebenarnya, kadang ini lupa disisipkan. Jadi ternyata puisi itu bisa untuk merepresentasikan nilai-nilai. Tujuannya pun bermacam-macam, Bapak Ibu. Jadi puisi bisa menjadi salah satu wadah untuk menjaga warisan budaya. Misalnya, siswa diminta untuk membuat puisi dengan tema
daerah misalnya. Atau siswa MTS diminta untuk membuat sebuah puisi dengan tema kearifan lokal. Itu kan menjadi salah satu wadah untuk menjaga warisan budaya kita. Yang kedua, puisi juga bisa menggambarkan keberagaman. Ini juga terkadang terlupa. Keberagaman itu bukan hanya menggambarkan tentang suku, tapi bagaimana ketika siswa mampu untuk mengungkapkan atau mengekspresikan apa yang ada di dirinya atau mungkin apa yang ada di lingkungannya, misalnya berasal dari mana atau karakternya seperti apa, itu bisa dituangkan siswa dalam sebuah puisi. Ya, itu adalah salah satu bentuk bahwa puisi juga menggambarkan keberagaman. Karena nanti bentuknya pasti akan berbeda ya dari satu siswa dengan siswa yang lain. Lalu yang ketiga adalah ternyata puisi itu juga mampu untuk menyatukan identitas bangsa. Dan yang terakhir adalah memperindah dan melestarikan bahasa. Jadi puisi ini juga mampu untuk memperindah dan melestarikan bahasa. Maksudnya adalah di dalam puisi karena adanya penggunaan diksi gitu ya, adanya penggunaan diksi dalam puisi, maka biasanya kan puisi itu sering menggunakan bahasa-bahasa yang indah. Nah, ini kan pasti akan membantu dan memperkaya kosakata, membantu dan memperkaya kosakata sastra, ya kosakata sastra Indonesia. Nah, ini adalah salah satu contoh, Bapak Ibu, salah satu contoh puisi dengan tema Nusantara. Saya mengambil contoh dari miliknya Khairil Anwar dengan judul Diponegoro. Kenapa ini bertema Nusantara? Karena di dalam puisi ini, kalau kita menganalisis dengan lebih mendalam, ini isinya adalah tentang eh, bagaimana perjuangan perjuangan pahlawan saat melawan penjajah gitu. Jadi jadi di dalam puisi ini tergambar bagaimana Nusantara saat saat masih dalam masa penjajahan. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau membaca puisi yang saya tampilkan di sini? Monggo. Mungkin ada? Pak Irtifa sepertinya yang mau baca ya, Bu. Monggo Ada Pak Bapak Ibu Irtifa. tidak apa-apa. Nah, itu ada Pak Irtifa. Monggo Pak Irtifa. Sastrawan Kota Malang. Jangan sampai seperti ketika Bapak Ibu meminta siswa untuk membaca puisi lalu tidak ada yang mau maju atau tidak ada yang mau bersuara gitu guys. Jangan sampai ini terjadi di forum ini. Monggo silakan. Ada yang mau? Monggo, silakan Pak Irtifa. Oh, nggih, terima kasih Pak Yoga, Ibu Siwi. Maafkan nanti kalau suaranya sedikit parau. Loh, ini puisinya tadi hilang, Bu. Oh ya, sebentar. Oh, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Diponegoro, Khairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali. Dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar. Lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri. Berselempang semangat yang tak bisa mati. Selesai. Baik, terima kasih Pak. Siapa Pak namanya? Pak Muftika? Pak Ir, Pak Oke. Muftika. Oh, menggunakan Zoom rekamnya. Oke, baik. Terima kasih. Ini adalah salah satu bentuk puisi dengan tema Nusantara. Ya. Jadi ada banyak sekali sebenarnya contohnya yang bisa Bapak Ibu gunakan, tentu saja sesuai dengan jenjang pendidikan Bapak Ibu. Eh, Ketika Bapak Ibu memilih dan memilah puisi dengan tema Nusantara, maka Bapak Ibu juga harus cermat kira-kira puisi seperti apa yang pantas untuk saya tampilkan pada peserta didik saya. Tentunya pada jenjang MTS karena tidak semua puisi cocok gitu ya. Sama seperti program yang
saat ini sedang digaung-gaungkan gitu ya, sastra masuk kurikulum. Ada beberapa pilihan sastra yang disarankan oleh pemerintah gitu ya. Itu kan juga tidak semua cocok untuk jenjang pendidikan tertentu. Maka Bapak Ibu juga harus pintar untuk memilih dan memilah kira-kira contoh puisi seperti apa yang layak untuk saya tampilkan pada siswa-siswi saya. Itu perlu perhatian khusus sebenarnya. Karena eh, terkadang Bapak Ibu guru juga abai ya. Saya mohon maaf saya mengatakan demikian. Terkadang Bapak Ibu guru juga abai tentang pemilihan contoh-contoh karya sastra. Mungkin hanya melihat dari judul misalnya. Oh, judulnya cocok, tetapi tidak mengerti isinya seperti apa, tidak paham isinya bagaimana. Nah, itu yang agak riskan dan agak bahaya. Lalu puisi sebagai media integrasi nilai cinta tanah air dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ternyata puisi itu kontribusinya untuk Nusantara itu juga bisa menjadi sebuah media integrasi nilai cinta tanah air dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini sangat penting ditanamkan pada peserta didik kita sesuai dengan pendidikan karakter gitu ya. Apalagi sekarang sedang digaung-gaungkan deep learning, pembelajaran secara mendalam, pembelajaran yang lebih menekankan pada karakter. Jadi ketika pembelajaran puisi pun demikian, perlu memperhatikan apakah puisinya sudah terintegrasi dengan nilai-nilai itu atau tidak. Karena tujuannya bermacam-macam, Bapak Ibu. Yang pertama, ternyata puisi itu bisa menumbuhkan rasa nasionalisme siswa. Dengan pilihan puisi atau proyek puisi yang diberikan oleh Bapak Ibu, itu juga bisa menjadi salah satu unsur rasa nasionalisme yang mungkin akan semakin tumbuh. Lalu yang kedua, mempersatukan keberagaman budaya. Nah, jadi dengan puisi itu juga bisa menjadi salah satu wadah atau media pemersatu dari keberagaman budaya kita. Yang ketiga sudah jelas untuk menanamkan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang keempat, bahwa puisi itu ternyata juga bisa mengajarkan sejarah dan perjuangan bangsa. Tadi seperti salah satu contoh puisi yang saya tampilkan. Puisi dari Khairil Anwar. Jadi bagaimana Khairil Anwar sebagai seorang penyair atau penulis menampilkan gambaran sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir sebagai sarana refleksi. Eh, Puisi juga bisa menjadi salah satu bentuk sarana cerminan atau refleksi dari apa yang sudah terjadi atau dari apa yang sudah dialami. Nah, itu salah satu fungsi dari puisi. Juga bisa menjadi salah satu kritik sosial. Apa mungkin kalau untuk jenjang MTS, kritik sosial mungkin belum belum sampai ke tanah sana, gitu ya. Kalau masih pada pada jenjang pendidikan MTS. Nah, bagaimana ketika mm, memberikan puisi atau membelajarkan puisi ini di dalam kelas, strateginya seperti apa? Ada beberapa strategi yang bisa Bapak Ibu manfaatkan ya, ketika membelajarkan puisi ini di dalam kelas. Bentuknya kan bisa bermacam-macam. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering menerapkan ini gitu ya. Contohnya dengan membaca dan mendeklamasikan puisi. Jadi ini eh, siswa diminta, ya, siswa diminta untuk membacakan secara individu atau berkelompok, misalnya. Tujuannya apa? Kalau membaca dan deklamasi ini tujuannya adalah untuk mengasah atau meningkatkan keterampilan berbicara. Strateginya bagaimana? Mungkin guru bisa membaca puisi dulu, memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana ekspresi dan intonasi yang tepat. Seperti Pak Ir tadi, memberikan contoh terlebih dahulu. Lalu siswanya diminta untuk membaca puisi sesuai dengan contoh yang sudah dilakukan.
Ini deklamasi juga bisa dipadukan dengan gerakan dan musik agar lebih menarik. Karena karakter siswa kan biasanya begitu deh. Kalau semakin seru biasanya semakin tertarik. Lalu bisa juga dengan strategi yang kedua, itu dengan menganalisis makna dan struktur puisi. Kalau pada strategi ini tujuannya adalah untuk memahami biasanya, ya, untuk memahami isi ataupun makna dari puisi. Strateginya bagaimana? Strateginya mungkin siswa bisa diminta untuk mengidentifikasi tema, lalu pesan moralnya seperti apa, lalu nilai-nilai yang terkandung di dalam puisi itu bagaimana. Nah, ini bisa digunakan. Atau juga bisa menganalisis dari unsur intrinsik seperti diksinya, lalu majas, rima, dan irama. Itu bisa dianalisis. Mungkin bisa juga diterapkan strategi yang ketiga. Jadi bagaimana siswa menulis dan mengubah puisi. Kalau strategi yang ketiga, ini biasanya tujuan pembelajarannya adalah untuk mengembangkan kreativitas. Kalau yang kedua tadi kan memahami isi, kalau yang ketiga ini biasanya tujuannya untuk mengembangkan kreativitas dari siswa. Jadi siswa diminta untuk menulis puisi dengan tema tertentu, misalnya kalau sesuai dengan tema forum hari ini, cinta tanah air gitu ya misalnya. Kalau mungkin alam atau yang lainnya yang sederhana. Kalau mengubah, berarti siswa diminta untuk mengubah dengan format yang berbeda. Misalnya setelah menulis puisi lalu diubah menjadi pantun atau diubah menjadi lagu. Nah, ini bisa diterapkan untuk strategi yang berbeda. Lalu mungkin strategi yang keempat bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru adalah memvisualisasikan puisi. Bagaimana sih maksud memvisualisasikan? Kalau visualisasi itu berarti tujuannya adalah untuk mengembangkan imajinasi, mengembangkan daya imajinasi dan apresiasi seni. Jadi kalau dalam strategi yang keempat, ini siswa bisa diminta untuk membuat ilustrasi atau komik misalnya ya dari puisi, entah puisi yang sudah dibuat atau puisi yang sudah ada. Jadi divisualkan puisi yang sudah ada atau sudah dibuat. Ini biasanya siswa lebih tertarik karena biasanya kalau menggambar atau membuat komik itu kan biasanya lebih seru, mereka lebih suka. Nah, ini bisa diterapkan juga dalam pembelajaran. Atau berpuisi menjadi lagu atau drama pendek. Nah, ini divisualkan. Atau mungkin membuat video-video pendek. Nah, ini bisa juga. Jadi puisi yang sudah dibuat atau puisi yang sudah ada divisualisasikan menjadi sebuah video pendek. Ini juga bisa dilakukan salah satu sarana atau salah satu pilihan strategi pembelajaran dalam puisi. Lalu strategi yang kelima mungkin bisa mengadakan lomba dan pertunjukan puisi. Lalu strategi yang terakhir adalah mengaitkan puisi dengan mata pelajaran lain. Nah, ini yang menurut saya masih jarang dilakukan. Tapi sebenarnya cukup menarik ketika digunakan dalam pembelajaran. Kalau strategi yang keenam ini biasanya tujuannya adalah memperluas wawasan, memperluas wawasan siswa dengan lintas disiplin. Jadi puisi dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain. Misalnya dalam mata pelajaran sejarah, ya, puisi digunakan untuk eh, menggambarkan atau mengekspresikan tentang tokoh atau tentang peristiwa sejarah. Nah, ini yang sangat jarang dilakukan. Perspektif yang saat ini masih sering diyakini adalah kalau puisi itu hanya untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Puisi boleh digunakan dalam mata pelajaran apapun. Misalnya dalam mata pelajaran sejarah. Itu bisa digunakan. Guru sejarah meminta siswa untuk mengekspresikan
bagaimana tokoh di dalam sejarah, misalnya demikian. Itu sebenarnya boleh dilakukan dan sah-sah saja. Atau dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, misal. Gurunya meminta siswa untuk membuat sebuah puisi yang bertema dengan alam. Nah, ini kan sebenarnya tanpa sadar menerapkan lintas disiplin. Jadi ada pelajaran sains gitu di dalam puisi. Ini yang juga masih sangat jarang dilakukan. Nah, bagaimana menulis puisi yang menarik? Ada beberapa teknik yang yang menurut saya bisa diterapkan agar puisi yang dihasilkan itu bisa menarik. Puisi yang dihasilkan oleh siswa bisa menjadi menarik. Yang pertama adalah tentu saja temanya harus dekat dengan kehidupan siswa. Karena biasanya akan lebih mudah siswa untuk mengekspresikan emosinya, imajinasinya, jika temanya dekat dengan dirinya. Kalau temanya terlalu jauh, misalnya siswa MTS diminta untuk membuat puisi bertema politik, begitu, itu kan terlalu jauh dari apa yang diketahui siswa, pasti akan lebih susah. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan diksi yang sederhana tetapi bermakna. Hmm, jangan menuntut siswa untuk menggunakan diksi yang terlalu berlebihan. Ya. Memang sebenarnya puisinya terlihat bagaimana gitu ya, tetapi kan pemahaman tidak semua siswa bisa menggunakan pilihan kata yang terlalu berat. Nah, itu teknik menulis puisi yang kedua. Dan kalau menurut saya puisi yang demikian pun akan tetap bagus. Tidak menggunakan diksi yang berlebihan pun akan tetap terlihat bagus ketika memang itu adalah hasil ekspresi atau hasil imajinasi dari penulisnya. Yang ketiga adalah menggunakan majas atau gaya bahasa. Kalau ini eh, tentu saja digunakan dalam puisi seperti metafora, personifikasi, dan yang keempat, bermain dengan rima dan irama. Jadi ini bisa digunakan agar puisinya terlihat lebih menarik. Itu jadi penulis atau penyair bisa bermain-main dengan rima dan irama dalam puisi. Lalu menggunakan imajinasi dan perasaan, ini tentu saja karena puisi yang dihasilkan dari imajinasi dan perasaan penulis itu akan akan dirasa lebih menarik. Dan kalau Bapak Ibu membaca puisi yang memang hasil dari imajinasi dan perasaan itu pasti akan lebih lebih apa istilahnya lebih meresah begitu ya daripada puisi yang dibuat-buat. Mungkin bahasanya begitu. Lalu menggunakan teknik acak atau kata kunci. Ini maksudnya adalah di dalam penulisan puisi itu eh, guru bisa memberikan ketika dalam pembelajaran di kelas gitu ya, contohnya guru bisa memberikan beberapa kata acak, lalu siswa bisa diminta untuk menyusun puisi dari kata-kata tersebut. Ini salah satu teknik menulis puisi juga. Jadi misalnya ayo kita menulis puisi dengan kata hujan. Misalnya. Nah, ini kan menarik. Jadi siswa diminta untuk membuat puisi dengan kata hujan. Misalnya begitu. Lalu menulis dengan bebas. Nah, menulis dengan bebas itu maksudnya adalah berikan siswa kebebasan untuk menulis apapun ekspresi, emosi, dan imajinasinya. Sehingga apa yang dihasilkan itu memang benar-benar hasil dari ungkapan perasaannya. Terkadang ada beberapa guru yang ketika mengajarkan puisi tapi sangat memberikan batasan. Itu ada juga. Nah, itu pasti puisi yang dihasilkan tidak akan maksimal. Karena ada batasan-batasan atau ada pagar yang dituntut oleh seorang guru. Kalau saya eh, pada mahasiswa, saya tidak pernah menentukan tema biasanya. Kalau mahasiswa ingin menulis puisi, tulis puisi apapun terserah sesuai dengan apa yang saudara rasakan hari ini. Biasanya begitu. Jadi saya meminta mereka untuk menulis bebas apapun tulisannya. Dan hasilnya akan jauh lebih menarik daripada saya memberikan batasan-batasan dalam menulis puisi.
Jadi mereka bisa mengekspresikan apapun yang mereka rasakan. Dan saya yakin siswa siswi MTS pun pasti akan demikian. Membatasi mungkin dengan tema saja. Silakan menulis puisi dengan tema demikian. Tapi sekarang kan ada guru yang menentukan batasan sampai eh, puisinya berapa baris misalnya demikian. Itu ada saja. Nah, itu kan terlalu terikat dan terlalu membatasi ekspresi dari penyair. Penyairnya di sini konteksnya adalah siswa-siswa MTS gitu. Itu menurut saya juga akan mempengaruhi hasil dari apa yang ditulis oleh siswa. Lalu teknik yang terakhir adalah revisi dan apresiasi karya. Nah, ini sangat penting, apresiasi karya pada siswa. Saya yakin siswa akan senang-senang ketika menulis puisi atau membaca puisi lalu diberikan apresiasi. Meskipun sebenarnya performanya mungkin kurang, tapi ketika kita memberikan apresiasi yang cukup positif, eh, pasti akan ada rasa senang. Ya, apalagi siswa. Ya, siswa kan senang kalau dipuji. Meski setelah dipuji kalau memang kurang berarti harus ada eh, apa istilahnya penguatan ya sedikit koreksi dan penguatan tentang kurangnya performa dari siswa. Itu beberapa teknik menulis puisi. Nah, ini yang menurut saya paling penting, Bapak Ibu. Puisi dan literasi digital, kita tidak bisa memungkiri bahwa saat ini kita berada di era yang serba digital, serba menggunakan teknologi, gitu ya. Nah, ini juga dengan puisi pun demikian. Jadi puisi saat ini erat kaitannya dengan literasi digital. Eh, saya tahu tidak semua guru mungkin mahir dalam bidang teknologi. Saya paham akan hal itu. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, sebagai seorang guru, kita juga harus mau dan mampu untuk mengikuti perkembangan itu. Jujur saja Bapak Ibu, saya untuk media sosial hanya menggunakan Instagram. Hmm, Facebook saya ada tetapi tidak aktif, sudah off. Ya. TikTok pun saya juga tidak punya. Tapi karena saya tiap hari berhadapan dengan mahasiswa yang mungkin sebagian besar waktunya digunakan untuk scroll media sosial, maka saya pun juga harus mengikuti mereka. Saya pun juga harus mau mengikuti. Artinya, meski saya tidak menggunakan TikTok misalnya, saya harus terus mengupdate diri saya, mengikuti perkembangan apa sih yang sedang tren di TikTok gitu. Yang saya lakukan demikian. Pun dengan Bapak Ibu guru juga demikian. Apalagi sekarang siswa MTS, siswa-siswa MTS itu saya yakin mereka juga sudah menggunakan berbagai berbagai media digital. Mungkin ada yang merasa saya tidak bisa menggunakan hmm, ChatGPT misalnya ya. Saya tidak menggunakan Instagram misalnya. Tidak menggunakan tidak apa-apa, tetapi harus mau dan mampu untuk mengikuti perkembangan. Karena apa yang setiap hari kita hadapi kan sosok-sosok eh, pribadi-pribadi yang tiap hari hanya menghabiskan waktu dengan sosial media gitu ya, apalagi siswa MTS gitu. Jadi mau tidak mau dalam pembelajaran puisi pun demikian, kita harus mau untuk mengikuti perkembangan itu. Saya TikTok pun tidak menggunakan, tapi mau tidak mau saya harus mengikuti update. Jadi dalam perkuliahan itu demikian. Misalnya puisi misalnya ya, mata kuliah apresiasi puisi pada mahasiswa saya misalnya. Saya minta mereka untuk mengunggah di TikTok misalnya begitu. Atau mengunggahnya di Facebook misalnya demikian. Jadi tetap meski meski dosennya tidak menggunakan, tetapi terus kita harus tetap mengarahkan mereka untuk mau menggunakan platform yang mereka gunakan itu juga dalam pembelajaran, dalam perkuliahan pun dengan Bapak Ibu pun demikian. Jadi nanti bisa digunakan itu apapun media digital, YouTube pun bisa juga. Nah, ini kaitannya puisi dan literasi digital.
Digitalisasi puisi sebagai media pembelajaran. Ini maksudnya adalah eh, puisi itu sekarang sudah ini ya Bapak Ibu sudah bisa kita temukan eh, banyak dalam bentuk media digital seperti misalnya e-book gitu ya, puisi-puisi, antologi puisi itu sudah sekarang juga sudah dalam bentuk e-book, lalu blog-blog atau apa misalnya aplikasi-aplikasi sastra. Jadi digital puisi sebagai media pembelajaran. Jadi media pembelajaran puisi itu sekarang sudah banyak dalam bentuk digital. Maksudnya adalah digital. Lalu media sosial sebagai sarana penyebaran puisi. Nah, ini yang saya ungkapkan tadi. Jadi untuk menyebarkan hasil ya, menyebarkan hasil tulisan puisi atau hasil deklamasi puisi itu tidak hanya terbatas pada misalnya puisinya dalam bentuk buku gitu ya, disebarkan, dicetak, tidak hanya dalam bentuk itu, tapi kita juga bisa meminta siswa untuk mengunggah misalnya di Instagram, kalau mereka punya Instagram, mungkin mengunggahnya di Twitter, kalau misalnya mereka memiliki Twitter gitu ya, atau di TikTok yang sekarang sedang ramai, itu penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran virus. Lalu interaksi dan kolaborasi dalam dunia digital, nah ini juga penting. Eh, kita saja hari ini bertemu dalam dunia daring, nih, Bapak Ibu, bersua tidak secara tatap muka, tetapi dalam dunia daring ini kan juga namanya interaksi dan kolaborasi. Puisi pun demikian. Mungkin menulis puisi eh, bersama dengan komunitas sastra, misalnya komunitas sastra yang bisa ditemui dalam Instagram. Nah, ini penting juga untuk diterapkan. Ya, siswa diminta misalnya untuk menulis dengan komunitas sastra online, misalnya ini bisa diterapkan oleh Bapak Ibu, sehingga yang nanti jangkauannya akan lebih luas lagi. Lalu kreativitas dalam pengemasan puisi digital. Nah, ini maksudnya adalah puisi itu sekarang juga bisa dikemas dalam bentuk yang lebih interaktif, Bapak Ibu. Seperti puisi visual, itu sudah ada sekarang ya. Puisi visual, lalu musikalisasi puisi, ini yang tiap tahun rutin dilaksanakan oleh Badan Bahasa ya kemarinnya. Jadi setiap tahun itu ada musikalisasi puisi. Lalu puisi video animasi itu juga sekarang sudah ada bentuk-bentuk demikian. Puisi video animasi. Canva, platform Canva atau TikTok itu juga bisa digunakan untuk mengemas puisi-puisi digital. Lalu, nah ini yang terakhir adalah tantangan. Literasi digital semakin maju, tidak memungkiri bahwa tantangan pun juga juga ada begitu ya, antara lain seperti misalnya plagiarisme. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa bisa sharing, bisa berbagi pengalaman. Mungkin ya, apakah mungkin ada siswanya yang membuat puisi tetapi terindikasi plagiarisme, itu kan salah satu tantangan juga, tantangan literasi digital dan puisi. Atau mungkin kecenderungan puisinya terlalu pendek dan instan. Atau juga tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman tentang etika. Nah, ini etika digital dalam penyebaran karya. Ini juga menjadi salah satu tantangan literasi digital dalam puisi. Nah, ini adalah kata-kata terakhir dari saya, Bapak Ibu, tetapi bukan puisi, ya. Puisi adalah jembatan rasa menghubungkan suku, bahasa, dan cerita agar Nusantara tetap satu dalam irama kata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pemaparan materi hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo, silakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Wabarakatuh. kasih Ibu Siwi sudah berkenan menjadi pemateri pada kegiatan hari ini. Jadi Bapak Ibu, sambil nunggu yang ingin bertanya, saya sedikit menjelaskan terlebih dahulu. Jadi Ibu Siwi ini adalah teman saya ketika S1 dan S2, dan memang kemarin saya mencari pemateri, sebenarnya inginnya di Kota Malang, biar kita bisa bertemu. Namun karena memang kendalanya terkait
misalnya honorarium dan sibuknya kegiatan mahasiswa, dosen ya maaf, dosen dan mahasiswa di Malang. Jadi alhamdulillah Bu Siwi yang ada posisinya ada di Jember berkenan untuk me- menjadi pemateri di kegiatan MGMP. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Karena waktu Bu Siwi hanya sampai jam 3, beliau ada acara di kampus. Oke, sambil nunggu mungkin saya ingin bertanya ya Bu Siwi ya. Terkait selama 1 bulan ini, bulan Januari kemarin saya sudah mengajarkan materi puisi di kelas 8. Itu kendalanya adalah anak-anak bukan tidak mau, bukan tidak bisa, tetapi tidak mau untuk menulis puisi. Bagi mereka, bagi anak-anak murid saya khususnya, itu kayak puisi itu apa sih Pak puisi itu? Kenapa nggak ini aja Pak? Kita nonton film gitu. Kenapa nggak kita apa ya main tebak-tebakan gitu. Jadi bagi anak-anak MTS ini khususnya murid saya sendiri, mereka itu eh, apa ya, motivasi untuk menulisnya kurang. Padahal ketika akhirnya saya wajibkan, dalam arti kan memang materinya ada, saya wajibkan anak untuk menulis, ternyata anak-anak luar biasa punya bakat. Ya, meskipun ada beberapa yang memang untuk mengolah diksinya itu rendah, tapi ada juga yang banyak. Bahkan akhirnya sebanyak 60 murid saya itu ikut lomba menulis puisi ini. Alhamdulillah. Nah, tinggal sekarang teman-teman guru juga berkenan untuk monggo bersama-sama kita bangkitkan motivasi anak-anak untuk menulis puisi. Karena kan kemarin bulan lalu targetnya di Khotijah itu 200 nggih. Ini masih 65. Jadi nanti misalnya ada kendala-kendala teknis bisa disampaikan ke Bu Siwi. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bu Siwi bisa menanggapi dulu bagaimana terkait meningkatkan motivasi anak untuk menulis puisi. Baik, terima kasih Pak Yoga. Sebenarnya itu tidak hanya terjadi pada jenjang MTS sebenarnya ya. Mahasiswa kalau saya kaitkan dengan yang saya hadapi setiap hari ya, mahasiswa. Mahasiswa pun sebenarnya demikian. Diminta untuk menulis puisi itu juga tidak semuanya mau dan bersedia dan tidak semuanya mungkin istilahnya gercep begitu ya. Mohon maaf. Untuk membuat puisi, ya itu tuh ada apa ya? eh, ada perspektif yang dianggap mahasiswa bahwa menulis puisi itu harus harus menggunakan diksi yang berlebihan, lalu menggunakan gaya bahasa yang harus seperti ini. Mungkin yang sering dilihat adalah Khairil Anwar, Sultan Sultan Takdir Ali Syahbana, misalnya demikian ya. Atau maestro penulis yang lain, maestro penyair-penyair puisi yang lain. Itu menjadi salah satu faktor, Pak Yoga sebenarnya menjadi salah satu faktor ketakutan eh, mahasiswa atau mungkin ketakutan siswa dari Pak Yoga untuk menulis puisi gitu. Atau bisa jadi mungkin karena eh, pasti sebelum sebelum Bapak Ibu guru meminta untuk menulis puisi akan memberikan pemahaman terlebih dahulu ya pasti puisi itu apa, strukturnya demikian, karakteristiknya begini, susunannya begini. Salah satu faktor yang mungkin membuat ketakutan siswa adalah bisa jadi karena pengertian atau definisi. Misalnya Bapak Ibu menjelaskan, puisi adalah karya sastra yang menggunakan diksi dan gaya bahasa yang nah itu. Dari awal sudah apa ya? Sudah mereka itu sudah diberi pernyataan kalimat-kalimat yang terlalu berat gitu. Oh, puisi itu seperti ini ya. Itu bisa saja juga menjadi salah satu faktor sebenarnya Pak Yoga. Tapi mungkin terkadang kita tidak sadar. Kita tidak sadar bahwa oh bahwa dari definisi puisi pun itu bisa menjadi faktor siswa tidak mau. Mungkin itu juga menjadi salah satu faktor. Yang kedua mungkin juga bisa karena siswa merasa tidak mampu merangkai kata-kata. Siswa mungkin tidak bisa mengekspresikan dengan diksi. Nah, seperti itu. Makanya kalau saya meminta mahasiswa membuat puisi itu ya sudah buat puisi
tidak perlu menggunakan gaya bahasa atau diksi yang seperti apa ya silakan. Yang penting itu adalah ekspresi emosi ataupun imajinasi dari mahasiswa. Biasanya begitu. Iya, betul. Kemarin saya sempat diskusi sama salah satu guru yang memang mengatakan, salah satu guru ini mengatakan bahwa puisi itu susah gitu. Bahkan kata beliau ya, banyak pengarang-pengarang atau penyair terkenal itu puisinya itu bukan puisi katanya. Bahkan eh, intinya kayak kritik-kritik yang disampaikan oleh salah satu guru itu membuat semakin demotivasi ya. Bukannya memotivasi tapi demotivasi. Anak-anak tidak diberi kesempatan untuk membuat diksi yang sederhana sesuai dengan kapasitasnya. Jadi harus bikin puisi yang ini punya makna, ini bernilai sastra dan lain-lain. Ya memang kita harus pahami posisinya kan begitu ya Bu Sewi ya. Jadi Betul, anak-anak betul. MTS yang usianya 13 sampai 12 sampai 14 ya mereka harus bikin puisi yang sederhana dengan diksi yang ya tetap ada puitisnya tetapi tidak terjebak pada definisi yang demotivasi gitu ya Bu ya. Terkadang begini Pak Yoga, puisi yang dijadikan contoh itu mungkin puisinya Chairil Anwar. Dalam pembelajaran ya maksud saya nih, puisinya Chairil Anwar atau puisinya Wiji Tukul misalnya atau puisi penyair yang lain itu kan terlalu berat. Mungkin bisa menggunakan ketika membelajarkan di dalam kelas mencontohkan dengan puisi-puisi yang setara. Jadi puisi karya siswa yang juga jenjang pendidikan yang MTS. Nah, itu kan biasanya akan memotivasi, akan bahasanya kan juga lebih cocok untuk siswa-siswi MTS. Atau mungkin nanti hasil dari lomba Pak Yoga akan menjadi salah satu antologi puisi, itu bisa menjadi salah satu contoh nanti ketika membelajarkan di kelas. Nah, ini mau contoh-contoh puisi ini dibuat oleh teman-teman MTS juga. Itu kan lebih-lebih relevan sebenarnya. Kadang pemilihan contoh itu pun juga menjadi momok. Pemilihan contoh di pembelajaran akan menjadi momok ketakutan siswa-siswi ketika akan menulis puisi sebenarnya. Nah, ini menarik ya karena Bu Siwi sudah membahas tentang buku antologi. Jadi Bapak Ibu, kegiatan ini bukan hanya sekedar diskusi atau kita dapat ilmu dari Bu Siwi, tetapi nanti setelah ini saya berharap eh, maaf kalau ada suara kersek-kersek gitu. Saya pindah dulu. Setelah ini saya berharap Bapak Ibu bisa menulis puisi juga. Nanti akan kita bukukan bersama karya terbaik siswa dari tingkat nasional lomba ini, nggih. Insya Allah Bu Siwi berkenan membantu dalam pembuatan internasional series book number, nggih. Dan nanti insya Allah bukunya itu ber-ISBN, bukan hanya sekedar buku saja. Dan insya Allah untuk guru-guru yang ingin naik pangkat, atau mungkin guru-guru yang ingin karyanya itu ada di perpustakaan internasional, gitu, bukan hanya di Indonesia. Jadi buku yang ber-ISBN itu ada di seluruh negara. Misalnya panjenengan ke London, ke Australia, buku yang ber-ISBN itu tetap laku. Sedangkan kalau buku yang tidak ada ISBN-nya, itu bahkan di Gramedia saja ditolak. Itu, nggih. Jadi setelah ini eh, monggo Bapak Ibu bisa menanyakan karena waktunya tinggal 20 menit terkait kendala menulis puisi nggih. Dengan temanya sama. Kita temanya sama dengan siswa yaitu merajut Nusantara melalui saja. Oke, mohon maaf Bu Umu, suaranya tambah kecil karena ini di sini ada kendala teknis. Monggo silakan Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Monggo. Forum ini untuk panjenengan semuanya. Baik, kita coba yang sudah ini ya, yang terlihat di kamera, Ibu Ida. Ibu Ida selaku bendahara, oke, bendahara MGP, monggo berkenan menyampaikan, boleh umpan balik, feedback, atau boleh menyampaikan kendala. Terima kasih Pak Yoga. Saya hanya ingin bertanya kepada Bu Siwi. Kendala di siswa saya itu kan kadang kalau menulis puisi itu karena tadi kan ini kan eranya digital itu banyak plagiarisme gitu, plagiat
intinya plagiat lah gitu. Nah, itu bagaimana cara kita sebagai guru untuk memberikan masukan atau memudahkan siswa agar tidak menyontek 100% gitu Bu, mencontoh 100% dari media-media yang ada gitu. Untuk cara yang paling mudah menurut Bu Siwi bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik, nggih. Bu Ida menyampaikan tentang plagiarisme yang banyak dilakukan oleh bukan hanya mahasiswa, siswa juga ada. Monggo Bu Siwi menanggapi terkait plagiarisme. Baik, betul nuwun Wida, salam kenal dari saya. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau mungkin diselingi dengan suara batuk karena jujur sebenarnya saya sedang batuk. Mohon maaf sebelumnya. Untuk plagiarisme, saya juga sangat menyadari, apalagi sekarang semua sudah bisa mengakses ChatGPT. Ya, itu ChatGPT saja itu salah satu bentuk AI yang sangat bebas digunakan oleh siapapun untuk mencari apapun. Sehingga sekarang plagiarisme memang sebenarnya sudah semakin tinggi. Nah, salah satu tipsnya adalah maka di dalam pembelajaran pun sebenarnya sudah harus dibekali juga dengan bagaimana cara siswa menerapkan atau memanfaatkan AI. Boleh. Kalau saya tidak melarang siswa saya atau tidak melarang mahasiswa saya untuk menggunakan AI. Salah satunya ChatGPT. Karena ya bagaimana ya, kita tidak bisa memungkiri karena kalau saya bisa mengatakan bahwa kita itu hidup bersandingan dengan ChatGPT. Jadi saya tidak membatasi mahasiswa saya untuk menggunakan ChatGPT. Tapi yang bisa saya lakukan adalah gunakan itu dengan bijak. Gunakan itu hanya untuk mencari misalnya ide atau pokok-pokok yang bisa digunakan untuk mengembangkan paragraf. Saya menekankannya seperti itu. Jadi dari awal saya mengatakan kalau Anda ingin menggunakan ChatGPT, kalau saudara ingin menggunakan ChatGPT, silakan. Tapi hanya untuk menentukan atau mencari ide utama. Kalau untuk pengembangan paragrafnya harus menggunakan pengembangan pribadi, pengembangan atau eksplor imajinasi pribadi gitu. Nah, bagaimana dengan yang terindikasi plagiarisme 100%? Ini bisa menjadi salah satu contoh sebenarnya yang tidak di kelas disampaikan pada siswa. Nah, ini ada yang sudah terindikasi plagiarisme 100%. Mungkin Bu Ida bisa menyampaikan itu di dalam kelas, di dalam pembelajaran. Silakan dilihat, apakah ini salah satu contoh yang sesuai atau yang benar. Gitu kan. Nanti teman-temannya pasti juga bisa apa namanya, melihat, oh Bu Ida mengecek puisinya ya, oh Bu Ida mengetahui bahwa itu bukan hasil dari karya pribadi. Jadi memang sekarang itu dalam pembelajaran yang sudah harus ditekankan juga bagaimana seharusnya penggunaan AI itu dalam pembelajaran. Kalau kalau gurunya senyap begitu ya, tidak pernah menyangkut pautkan itu dalam pembelajaran, ya siswanya mungkin mengira gurunya istilahnya mungkin gaptek begitu ya. Oh, mungkin guru ini nggak tahu nih ChatGPT ini, saya mau jangan pakai ChatGPT aja lah. Akhirnya keluar 100%. Jadi menurut saya seperti itu. Ditekankan dalam pembelajaran. Boleh kita menggunakan AI, tapi harus bijak. Tetapi harus harus apa namanya ya? Harus tahu kadarnya seperti apa, batasannya bagaimana. Nah, itu yang jelas pemahaman itu harus disesuaikan dengan pemahaman siswa MTS. Jadi kita tidak bisa Bu Ida membatasi memang siswa untuk tidak menggunakan AI itu tidak bisa. Karena AI itu sudah di mana-mana dan bentuknya bermacam-macam. Malah sekarang ada Gemini. Malah mungkin Bapak Ibu bisa menyadari ya di WhatsApp itu sekarang juga sudah ada AI di dalamnya yang dengan gampang istilahnya meta kalau tidak salah ya. Dengan gampang dalam WA itu saja kita sudah bisa bertanya di dalam WhatsApp yang Bapak Ibu miliki sekarang
bisa bertanya apapun, bahkan bisa membuat puisi dalam WA. Nah, itu sudah se apa namanya ya, semudah itu AI itu dalam kehidupan kita. Jadi kalau mau melarang juga susah, tetapi ya yang bisa ya hanya memberikan pemahaman bagaimana pemanfaatan AI yang bijak kalau dalam pembelajaran. Nah, kalau di sini khususnya adalah menulis puisi. Itu dari saya. Terima kasih Bu Siwi, terima kasih Bu Ida ya, pertanyaannya sangat apa ya, sangat keren sesuai dengan konteks sekarang. Eh, Sambil nunggu Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan terkait kegiatan bulan Maret. Insya Allah ini sebenarnya masih menunggu info dari Pak siapa? Pak Ketua MGMP Pusat nih, terkait penulisan soal ujian madrasah dan SAS sumatif akhir semester. Insya Allah nanti kita lihat apakah bisa daring atau bisa bertemu. Yang jelas Bapak Ibu mohon dukungannya kepada kami terkait kegiatan lomba menulis puisi. Sekali lagi Bapak Ibu masih ada waktu. Mari kita menjadi partisipasi, menjadi lebih aktif, dan dimohon Bapak Ibu juga berkenan untuk menulis puisi yang akan kita bukukan. Insya Allah ini buku kedua kita. Kemarin Bu Yuyus di tahun 2019, Alhamdulillah sudah ada antologi Kalimat Koma. Insya Allah setelah ini adalah buku kedua MGMP. Semoga saja. Baik Bapak Ibu, eh, ada yang ditanyakan? Apabila tidak ada, eh, kami mohon izin mengakhiri kegiatan hari ini karena berkaitan waktu juga, dan untuk kegiatan penutup yaitu doa, Bapak Maula Rumaki dari MTS Al-Amin berkenan memimpin doa pada kegiatan hari ini. Semoga Bapak sekalian mungkin bisa menyampaikan umpan balik terhadap kegiatan hari. Mohon maaf Pak Maula, suaranya tidak terdengar Bapak. Baik Bapak Ibu, karena ada kendala teknis dengan Pak Maula, kita tutup saja kegiatan ini dengan baca doa kafaratul majlis sama-sama. Semoga berkah bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Ibu Siwitri yang meluangkan waktunya. Semoga berkah, tambah rezeki, tambah keren. Ditunggu karya-karya berikutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi di kegiatan MGMP berikutnya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.